Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anissa Siregar, NPM 20150064 dari Prodi Vokasional Informatika. Di sini saya akan bahas tentang program algoritma pengurutan dan pencarian data. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengurutan. Pengurutan atau sorting adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan atau susunan tertentu. Urutan objek tersebut dapat menaik yang disebut dengan ascending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terkecil hingga terbesar, atau menurun yang disebut dengan descending, yaitu urutan objek yang disusun mulai dari nilai terbesar hingga terkecil. Jika n buah objek atau data disimpan dalam array nilai, maka pengurutan menaik berarti menyusun elemen array sedemikian sehingga nilai 0 lebih besar dari nilai 1, lebih besar nilai 2, lebih besar titik-titik, titik-titik, lebih besar nilai n kurang 1. Sedangkan pengurutan menurun berarti menyusun elemen array sedemikian sehingga nilai 0 lebih kecil nilai 1, lebih kecil titik-titik, titik-titik, lebih kecil nilai n kurang 1. Pengurutan dapat kita bedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, pengurutan internal. Pengurutan internal yaitu pengurutan terhadap sekumpulan data yang disimpan di dalam memori komputer. Yang kedua, pengurutan eksternal. Pengurutan eksternal yaitu pengurutan data yang disimpan dalam memori sekunder. Biasanya, data dengan berjumlah besar sehingga tidak mampu dimuat semuanya dalam memori komputer. Struktur eksternal yang dipakai adalah arsip atau file, maka pengurutan ini juga sering disebut dengan pengurutan arsip. Metode yang digunakan untuk pengurutan ada 10. Yang pertama ada bubble sort, selection sort, quick sort, merge sort, heap sort, seal sort, radius sort, tree sort, maximum sort, insert sort. Bubble sort adalah metode yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen-elemen berikutnya. Pembandingan elemen dapat dimulai dari awal atau mulai dari paling akhir. Apabila elemen yang sekarang lebih besar atau untuk urut menaik atau lebih kecil atau untuk urut menaik dari elemen berikutnya, maka posisinya ditukar. Tetapi jika tidak, maka posisinya akan tetap. Quick sort merupakan metode tercepat dalam proses pengurutan data dengan menggunakan prinsip rekursif. Metode ini menggunakan strategi pecah belah dengan mekanisme. Contoh program pengurutan metode bubble sort di sini. Di sini ada contohnya. Program pengurutan metode bubble sort. Pengurutan secara menaik, nama file .2 let sorting 01A bintang tanda miring. Di sini ada contoh-contoh programnya, dapat dilihat di contoh programnya, dapat diamati. Ini saya buat contoh program pengurutan metode bubble sort. Ini lanjutan dari metode bubble sort, dapat dilihat dengan jelas dan dengan teliti. Contoh program pengurutan metode quick sort. Ini ada contoh program pengurutan metode quick sort juga. Ini ada contohnya, bisa dilihat lagi dengan jelas dan dengan teliti. Ini sambungan dari metode quick sort. Kemudian di sini ada pencarian data, yang dimana pencarian data sering disebut dengan searching. Searching adalah metode pencarian informasi dalam suatu aplikasi dengan satu kunci atau key. Pencarian diperlukan untuk mencari informasi khusus dari tabel pada saat lokasi yang pasti dari informasi tersebut sebelumnya tidak diketahui. Pada metode searching atau pencarian data, ada dua teknik yang digunakan. Yang pertama ada pencarian sekuensial atau yang disebut dengan sequential search, dan yang kedua ada pencarian biner atau yang disebut dengan binary search. Pencarian sekuensial atau sequential search. Pencarian sekuensial atau sering disebut dengan pencarian linear menggunakan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari. Pada dasarnya, pencarian ini hanya melakukan pengulangan dari 1 sampai dengan jumlah data.
pada setiap perulangan dibandingkan data Q1 dengan yang dicari. Apabila sama, berarti data telah ditemukan. Dan dengan sebaliknya, apabila sampai akhir pengulangan tidak ada yang sama, berarti data tidak ada sama sekali. Algoritma linear searching ada 4 bagian. Yang pertama ada input X atau data yang dicari. Yang kedua, bandingkan X dengan data Q1 sampai dengan N. Yang ketiga, jika ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan atau ada. Yang keempat, jika tidak ada data yang sama dengan X, cetak pesan maka tidak ada. Pencarian bagi dua atau yang disebut dengan binary search. Salah satu keuntungan data yang terurut adalah memudahkan pencarian, yang dalam hal ini adalah pencarian bagi dua. Sebenarnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menerapkan algoritma ini untuk mencari kata tertentu dalam kamus. Misalnya dalam kamus bahasa Inggris, kita tidak membuka kamus tersebut dari halaman awal, tetapi sampai dengan halaman akhir dengan satu persatu tidak mungkin sekaligus dibaca. Namun, kita mencari dengan cara membela atau membagi halaman-halaman buku tersebut dengan mencari halaman ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh program pencarian search di sini saya sudah membuatnya, bisa dilihat sampai dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.